pemerintah kota atau Pemkot Makassar menegaskan komitmennya dalam mendukung kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penyerahan bantuan motor roda 3 dan jaminan BPJS Kesehatan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HD tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar secara kolaboratif oleh Dinas Sosial Kota Makassar bersama komunitas dan kelompok penyandang disabilitas Kota Makassar dengan mengusung tema Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas. Peringatan HD ini menjadi ruang afirmasi sekaligus perayaan atas semangat kemandirian, kesetaraan, dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Kadinsos Kota Makassar, Andi Bukti Jufri mengatakan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan pihak swasta menyerahkan bantuan motor roda 3 secara simbolis kepada penyandang disabilitas. Selain bantuan mobilitas, Pemkot Makassar juga menyerahkan jaminan BPJS Kesehatan melalui klinik Lakasino kepada penyandang disabilitas. Program ini diharapkan dapat menjamin akses layanan kesehatan yang layak, berkelanjutan, dan setara bagi kelompok disabilitas. Kegiatan HD 2025 di Makassar juga dirangkaikan dengan deklarasi dukungan kota inklusif yang melibatkan unsur pemerintah, komunitas disabilitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, perwakilan komunitas disabilitas sekaligus panitia kegiatan, Muh Jafar, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kota Makassar. Ia menilai kehadiran dan keterlibatan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan secara berkelanjutan kepada komunitas disabilitas di Makassar. Jafar berharap peringatan HD tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan dapat menjadi agenda tahunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Goa mengklaim harga kebutuhan bahan pokok di wilayahnya masih relatif stabil menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kepastian tersebut diperoleh setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Goa melakukan pemantauan langsung di Pasar Induk Minasa Maupa, Jumat 12 Desember. Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, Andi Aziz Peter, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga pangan masih berada pada kondisi terkendali meski terdapat beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan. Meski demikian, ia mengakui adanya kenaikan pada sejumlah komoditas tertentu, di antaranya ayam, cabai, dan bawang. Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi, Pemkap Goa memastikan pemantauan harga akan terus dilakukan secara berkala. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Amri, menjelaskan kenaikan harga ayam dipicu oleh meningkatnya permintaan. Dari sisi pedagang, Udin, salah seorang pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa, berharap tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok menjelang Nataru. Ia mengaku pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan harga kerap naik signifikan pada akhir tahun. Udin juga berharap pemerintah terus hadir untuk menjaga stabilitas harga di pasar agar tidak memberatkan pedagang maupun pembeli. Sementara itu, distributor gula dan terigu di Jalan Usman Salengke, Sunggu Minasa, Stefan, menyebutkan harga gula dan terigu hingga saat ini masih relatif stabil dengan ketersediaan stok yang mencukupi. Senior Vice President atau SVP Business 3 PT Danantara Asset Management atau DAM, Dasti Arlaini, menegaskan bahwa kesiapan pelabuhan merupakan faktor krusial dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional, khususnya pada momentum libur panjang akhir tahun yang biasanya diiringi dengan peningkatan aktivitas distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Hal itu dia sampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Makassar dan Terminal Peti Kemas atau TPK New Makassar bersama Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia, Persero, atau Pelindo, Putus Sri Muljanto, didampingi Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, Jumat 12 Desember. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan operasional di Pelindo Regional 4 berada dalam kondisi optimal dan siap menghadapi peningkatan aktivitas selama arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Peninjauan tersebut meliputi pengecekan kesiapan fasilitas pelabuhan,
sarana dan prasarana pendukung operasional, sistem layanan, hingga kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang bertugas selama periode Nataru. Rombongan juga meninjau langsung aktivitas bongkar muat, alur keluar masuk barang dan penumpang, serta sistem pengamanan dan keselamatan kerja di area pelabuhan. Selain itu, salah satu agenda terpenting yang juga dibahas dalam kunjungan tersebut yakni terkait releo Terminal Peti Kemas Makassar, Terminal 1, yang mana direncanakan kegiatan peti kemas pada akhir tahun 2026 akan berkegiatan penuh di Makassar Newport, Terminal 2. Sehingga memerlukan strategi khusus zonasi kegiatan jasa kepelabuhan yang akan disiapkan oleh anak perusahaan Pelindo Group yang bertujuan peningkatan kinerja layanan bagi pengguna jasa dan sustainability bisnis jasa Pelindo Ke. Depannya, SVP Bisnis 3 PT Danantara Asset Management, Desti Arlaini, mengatakan bahwa momentum Nataru selalu menjadi periode penting bagi sektor kepelabuhanan. Chelsea meraih kemenangan 2-0 atas Everton pada laga pekan ke-16 Liga Inggris 2025-2026 yang digelar di Stadion Stamford Bridge. 2 gol Blues dicetak pada babak pertama melalui Cole Palmer dan Malo Gusto. Tambahan 3 poin membuat Chelsea tetap bertahan di peringkat 4 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Sementara Everton masih tertahan di posisi 8 dengan 24 poin dari 16 pertandingan. Sejak awal pertandingan, Chelsea tampil dominan dengan tempo tinggi dan tekanan dari sisi sayap. Everton lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-21. Cole Palmer memaksimalkan umpan Malo Gusto dengan penyelesaian tenang di dalam kotak penalti untuk membawa Chelsea unggul 1-0. Chelsea menambah keunggulan jelang turun minum. Malo Gusto mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan dari Pedro Neto, sehingga skor berubah menjadi 2-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Everton berusaha tampil lebih agresif. Namun, lini pertahanan Chelsea tampil disiplin dan mampu meredam setiap upaya tim tamu. Everton sempat mengancam melalui sundulan Jack Grealish dan tembakan jarak jauh Iliman Ndiaye, tetapi kiper Robert Sanchez tampil solid di bawah mistar. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Chelsea.